Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, silakan ikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik. Sediakan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang sahabat matematika dirasa perlu dan penting. Penasaran? Yuk ikuti. Baiklah sahabat matematika, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama, kita akan membuat tabel yang memuat nilai x dan nilai fx, di mana nilai fx dapat kita peroleh dengan mensubstitusikan setiap nilai x yang kita ambil. Nah, di langkah ini kita juga dengan mudah dapat menentukan, yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu x. Untuk titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu y. Jika titik potong terhadap sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Yang ketiga, kita bisa menentukan titik puncak. Nah, titik puncak grafik fungsi kuadrat ini kita peroleh dengan xp sama dengan min b per 2a dan yp sama dengan min d per 4a. Nanti titik puncaknya berupa xp, yp. Kenapa hal ini kita tentukan? Karena grafik fungsi kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu berbentuk parabola. Nah, langkah kedua, kita menentukan koordinat titik-titik x di koma fx itu pada bidang kartesius. Jadi kita gambarkan pada bidang kartesius titik-titik yang sudah kita peroleh. Dan yang ketiga, kita menghubungkan koordinat-koordinat tersebut menjadi suatu kurva pada bidang kartesius. Nah, untuk soalnya kita lihat soal berikut. Sahabat matematika, kita lihat contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dengan daerah asal x sedemikian rupa negatif 2 kurang sama x kurang sama 5 X anggota bilangan real. Nah, sesuai langkah yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka langkah pertama, kita menentukan nilai fx dari nilai x yang diberikan. Pada soal kali ini, nilai x-nya diberikan. Jadi, tinggal kita substitusikan beberapa nilai x yang berupa bilangan bulat ke fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Namun, untuk melihat beberapa langkah berikutnya, kita menentukan dulu titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, dan titik puncak. Yang pertama, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, nilai y itu adalah sama dengan nilai fx. Sehingga ini sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan kuadrat ini telah kita pelajari pada bab 2 tentang persamaan kuadrat dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Sahabat matematika lupa, silakan buka lagi materi pada bab kedua tentang persamaan kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Ini jika kita faktorkan, maka kita peroleh x dikurang 3, x dikurang 1. Sehingga kita peroleh nilai x-nya, x dikurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Atau
X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Sehingga titik potongnya kita peroleh yaitu 3,0 karena Y-nya 0 dan 1,0. Ini titik potong untuk sumbu X. Yang kedua, kita lihat titik potong terhadap sumbu Y. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Sehingga Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Maka kita cari F0. 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 tambah 3. Maka ini menghasilkan 0 dikurang 0 ditambah 3 adalah 3. Sehingga titik potongnya yaitu 0,3. Selanjutnya kita akan menentukan titik puncak dari grafik tersebut yaitu XP, YP. Nah, XP-nya sama dengan min B per 2A. Min B per 2A untuk nilai B dan nilai A merupakan nilai yang kita peroleh dari Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Di mana nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 3. Sehingga ini negatif. B-nya min 4. Min 4 per 2 dikali 1. Diperoleh 4 per 2 sama dengan 2. Itu untuk nilai XP-nya. Untuk nilai YP sama dengan min D per 4A. Nah, D adalah diskriminan yang sudah kita pelajari juga pada bab kedua pada persamaan kuadrat. Nilai diskriminan itu adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita tinggal substitusikan nilainya, maka negatif B kuadrat negatif 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 3 dibagi 4 dikali 1. A-nya 1. Maka ini kita peroleh negatif 4 dikuadratkan adalah 16 dikurang 12 dibagi 4. Maka hasilnya yang kita peroleh negatif 4 dibagi negatif 4. Negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Sehingga titik puncaknya adalah X-nya 2, YP-nya negatif 1. Inilah titik puncak yang kita peroleh untuk persamaan kuadrat Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, sahabat matematika, karena pada soal ini diberikan interval atau selang untuk nilai X yang merupakan daerah asalnya, maka kita juga dapat menentukan beberapa nilai Fx dari nilai X yang diberikan. Selain kita menentukan titik puncak, titik potong terhadap sumbu X, dan titik potong terhadap sumbu Y tadi. Nah, kita hitung. Kita ambil beberapa nilai X yang merupakan bilangan bulat. Yaitu kita ambil negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk yang pertama, F negatif 2. Maka kita peroleh dari fungsi kuadrat kita, negatif 2 dikuadratkan, dikurang 4 dikali negatif 2, ditambah 3, maka ini hasilnya adalah 15. 4 ditambah 8 ditambah 3 adalah 15. Yang kedua, F-1. Maka kita peroleh min 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 ditambah 3. Min 1 kuadrat adalah 1. Min 4 dikali min 1 adalah positif 4. 5 ditambah 3, 8. Untuk F0, maka ini merupakan titik potong terhadap sumbu Y tadi.
0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk F1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 3. Ini hasilnya adalah 0. Yang merupakan titik potong terhadap sumbu Y tadi. Yang selanjutnya F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 3. Ini hasilnya adalah negatif 1. 4 dikurang 8 ditambah 3 adalah negatif 1. Yang selanjutnya F3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 3. Ini hasilnya adalah 0. Yang merupakan titik potong terhadap sumbu X tadi. Selanjutnya kita lihat F4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 4 tambah 3 sama dengan 16 dikurang 16, 0 tambah 3 adalah 3. Seterusnya yang terakhir F5. 5 kuadrat dikurang 4 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 25 dikurang 20 ditambah 3 adalah 8. Nah, inilah nilai atau beberapa nilai fx yang kita peroleh dari nilai x yang diketahui. Jika untuk beberapa soal nanti nilai x-nya tidak diketahui, maka langkah yang kita pakai adalah menentukan titik potong terhadap sumbu x, menentukan titik potong terhadap sumbu y, dan menentukan titik puncak. Setelah itu kita gambar grafik berbentuk parabola atau garis lengkung parabola. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka kita bisa lihat bahwa titik-titik pada bidang koordinatnya adalah sebagai berikut. Sebenarnya kita bisa buat tabel, tapi tanpa tabel juga bisa, tidak masalah. Nah, untuk titik-titik koordinatnya, yang pertama kita dapatkan min 2,15. Di saat nilai X min 2, nilai Y 15. Yang kedua, min 1,8. Yang ketiga, 0,3. Yang keempat, 1,0. Yang kelima, 2,-1. Yang keenam, 3,0. Yang ketujuh, 4,3. Dan yang kedelapan, 5,8. Nah, titik-titik ini akan kita gambarkan pada bidang koordinat. Nah, untuk bidang koordinat yang saya gambarkan mungkin tidak proporsional karena menggunakan papan tulis yang bukan papan berpetak. Sehingga nanti sesuaikan saja, anggap saja gambar ini adalah proporsional untuk memperlihatkan bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita gambar bidang kartesius. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita ambil di sini 15 karena ada nilai yang sampai 15. Oke. Nah, ini di bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka ketika kita gambarkan titik-titik yang kita peroleh pada koordinat kartesius kita atau bidang kartesius kita, negatif 2, 15, X negatif 2, Y 15. Maka kita hubungkan. Sekali lagi, anggap gambar ini proporsional untuk menggambarkan bagaimana bentuk fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat. Untuk negatif 1, nilainya 8. Fx-nya 8. Di sini titiknya. Setelah itu 0, 3.
X-nya 0, Y-nya 3. Selanjutnya, X-nya 1, Y-nya 0. Seterusnya, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Maka di sini. Seterusnya, X-nya 3, Y-nya 0. Dan X-nya 4, Y-nya 3. Dan X-nya 5, Y-nya 8. Maka kita peroleh gambar grafik fungsi kuadrat itu. Nah, inilah gambar grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, untuk sahabat matematika ketahui bahwa garis ini berbentuk garis lengkung. Jadi bukan merupakan garis lurus ke bawah, setelah itu runcing dan lurus lagi ke atas. Bukan. Tapi merupakan garis lengkung. Untuk lebih jelasnya, sahabat matematika bisa menggunakan aplikasi pembuat grafik fungsi. Nah, untuk contoh yang kedua, kita lihat, gambarlah fungsi kuadrat f(x) sama dengan min 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 dengan daerah asal x sedemikian rupa min 4 kurang sama x kurang sama 3, x anggota bilangan real. Nah, untuk menghemat waktu sahabat matematika menyaksikan video ini, maka di sini saya sudah menuliskan terlebih dahulu dengan langkah-langkah seperti pada soal nomor 1 tadi. Titik potong terhadap sumbu x artinya y sama dengan 0. Negatif 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 sama dengan 0. Ketika kita faktorkan untuk mencari penyelesaian, diperolehlah negatif 2x kurang 4 dikali x dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh negatif 2x dikurang 4 sama dengan 0. Negatif 2x sama dengan 4, x sama dengan negatif 2. Atau x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Sehingga titik potongnya min 2,0 dan 1,0. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Berarti f0 sama dengan min 2 dikali 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 tambah 4. Itu hasilnya sama dengan 4. Sehingga titik potongnya 0,4. Dan titik puncaknya xp, yp. xp-nya min b per 2a, min dari min 2 per 2 kali min 2. Maka 2 per min 4 min 1 per 2. YP sama dengan min D per 4A. Sama dengan min, dalam kurung kita kalikan dengan D-nya. B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sehingga B kuadratnya min 2 dikuadratkan. 4 dikali min 2 kali 4 per 4 dikali min 2. Diperolehlah nanti negatif 36 per negatif 8. Sama dengan kita sederhanakan 9 per 2. Dan diperoleh titik puncaknya min 1 per 2, 9 per 2. Sekarang kita lihat beberapa nilai X pada tabel berikut. Nah, sahabat matematika, untuk beberapa nilai X yang diberikan sebagai daerah asal, ketika kita lakukan proses seperti pada contoh tadi, maka akan diperoleh nilai fx-nya seperti berikut. Dan nilai inilah yang kita jadikan titik pada koordinat atau pada bidang kartesius. Sekarang kita gambarkan. Untuk x negatif 4, fx-nya negatif 20 atau titiknya adalah negatif 4, 20. Negatif 4, negatif 20. Sekali lagi, anggaplah gambar ini proporsional. Atau nanti sahabat matematika bisa melihat gambar yang lebih bagusnya pada video ini. Nah, negatif 3 kita peroleh y-nya negatif 8 atau fx-nya negatif 8. Sehingga disinilah titik kedua. Titik ketiga yang kita peroleh negatif 2, 0. Ini adalah titik potong terhadap sumbu x yang telah kita peroleh tadi. Dan selanjutnya negatif 1 nilainya adalah 4. Dan 0 adalah juga 4. Nah, kita tadi sudah mendapatkan bahwa titik puncaknya adalah negatif setengah, negatif 9 per 2. Maaf, 9 per 2. 9 per 2 adalah 4,5.
Sehingga titik puncaknya berada di sini. Itu adalah titik puncaknya. Inilah guna kita menentukan titik puncak tadi. Karena grafik fungsi kuadrat mempunyai titik puncak. Selanjutnya 1 kita peroleh 0. Efeknya 0 yang merupakan titik potong terhadap sumbu X juga. Dan untuk 2 negatif 8. Untuk 3 negatif 20. Maka ketika kita gambarkan, ini titik puncaknya. Nah, inilah gambar grafik fungsi kuadrat untuk fx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Sahabat matematika, demikian penjelasan materi mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk sahabat matematika semuanya. Silakan share video ini ke sahabat matematika yang lain jika diperlukan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.